Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada zaman jahiliyah wanita sangat hina sampai-sampai pada saat itu memiliki anak perempuan adalah sebuah penghinaan. Lalu kemudian Islam hadir dengan segala keagungannya. Perspektif wanita pun berubah. Islam sangat memuliakan wanita. Dalam satu riwayat disebutkan saat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang patut dicintainya lebih dulu? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Sampai 3 kali pertanyaan itu diulang, Rasul tetap menjawab yang sama, sampai kemudian pertanyaan keempat Rasulullah menjawab, ayahmu. Begitulah Islam sangat mengistimewakan kedudukan seorang wanita. Lalu apa saja keistimewaan wanita dalam pandangan Islam? Simak penjelasannya. 1. Wanita solehah boleh masuk surga dari pintu mana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan wanita solehah masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang mereka inginkan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang disukainya. Hadis riwayat Abu Hurairah. 2. Wanita yang sudah menjadi ibu derajatnya lebih tinggi dibanding seorang ayah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku harus berbakti pertama kali? Rasulullah memberikan jawaban dengan ucapan ibumu, sampai diulangi 3 kali. Baru kemudian yang keempat Nabi mengatakan ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. 3. Wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Hamil, melahirkan dan menyusui adalah kodrat sebagai seorang wanita yang hanya wanita saja yang bisa melakukannya. Bahkan pengorbanan ketika hamil dan melahirkan pahalanya seperti berjihad. Mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, orang yang mati sakit perut, orang yang mati terbakar, orang yang mati karena tertimpa benda keras, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Wanita memiliki pengecualian dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengecualian khusus dalam beribadah untuk wanita. Di waktu-waktu tertentu, misalnya ketika haid dan nifas, wanita diperbolehkan untuk tidak menunaikan sholat dan puasa. 5. Wanita solehah adalah perhiasan dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un, khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim. 6. Kehormatan wanita. Islam mengatur wanita untuk menjaga kehormatannya, agar tidak menjadi fitnah dan tidak direndahkan sebagai seorang wanita. Untuk melindungi kehormatan wanita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Sahabat yang beriman, itulah 6 keistimewaan wanita di pandangan Islam. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi muslimah yang sudah menyandang status sebagai seorang istri, tentu telah sadar bahwa dia bukan lagi gadis lajang yang masih belum memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Wanita muslimah yang telah menikah
kewajiban utama memanglah kepada suaminya. Namun tak bisa dihindari bahwa amanah untuk menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang menantu bagi mertuanya dan saudara atau sahabat bagi keluarga suaminya akan mengikutinya. Walau dengan banyak kewajiban tersebut, namun menjadi seorang istri merupakan karunia yang wajib kita syukuri sebagai wanita muslimah. Karena secara psikologis, hati kita akan merasa tentram dan merasa menjadi wanita seutuhnya manakala kita telah sah menjadi pendamping hidup laki-laki yang kita cintai dan menjadi ibu dari anak-anak yang kita lahirkan dari rahim kita sendiri. Namun, ada beberapa hal yang harus kita waspadai agar kita tak masuk dalam golongan istri durhaka. Terlebih jika suami tak ridho kepada kita, maka malaikat akan melaknat kita dan Allah tak akan memberikan ridhonya kepada kita. Naudzubillah. Nah, apa saja beberapa hal yang harus kita waspadai tersebut? 1. Terlalu menuntut suami. Suami adalah imam kita, lelaki yang menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga kita, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang istri untuk taat dan berbakti kepadanya selama dia menyuruh kita kepada kebaikan di jalan Allah. Bayangkan betapa luar biasanya seorang suami itu. Bertahun-tahun mulai dari dilahirkan sampai dewasa, dia diasuh oleh kedua orang tuanya, sekolah sampai tinggi, kemudian bekerja keras. Namun semua itu dia lakukan demi menghidupi kita, seorang wanita asing yang baru dikenalnya. Tak hanya itu, dia pun juga harus menanggung dunia dan akhirat kita. Lagi-lagi wanita yang baru saja masuk dalam kehidupannya. Maka, apakah pantas jika dengan semua kewajiban yang lebih besar dari tanggung daripada kita ini, kita masih terlalu menuntutnya dengan bermacam-macam hal, terlebih dengan tuntutan harta? Na'udzubillah. Allah sangat membenci para istri yang membuat suami murka padanya. 2. Memisahkan hubungan suami dengan ibunya. Walau setelah menikah, seorang wanita memiliki kewajiban utama pada suaminya. Namun seorang laki-laki walaupun telah menikah, maka kewajiban utamanya tetap pada ibunya, wanita yang telah melahirkannya, menyusuinya, dan membesarkannya. Hal itu masih sering kurang dipahami oleh beberapa istri, dan malah sering para istri mencemburui ibu suaminya. Padahal, ibu suami kitalah yang telah melahirkan, menyusui, membesarkan, dan mengorbankan semuanya demi suami kita. Dan saat suami kita belum bisa membalas apapun kepada ibunya, dia sudah pergi meninggalkan ibunya demi kita, wanita asing yang baru dikenalnya. Dan segala pengorbanannya, bekerja siang dan malam serta apapun dia berikan demi menafkahi kita. Lalu apakah kita masih tega membuat jurang pemisah antara suami kita dan ibunya? Sebaiknya kita mencoba menempatkan diri. Seandainya kita memiliki anak laki-laki dan ketika telah menikah dia lupa pada kita dan lebih memilih istrinya, masa pasti hati kita akan menjadi sangat sakit. Untuk itu, sebagai seorang istri yang soleha, kita sebaiknya justru menjadi perekat hubungan antara suami dan orang tuanya, terutama ibunya. Dengan menjadi menantu yang memiliki kasih sayang besar serta rasa hormat yang tinggi pada mertua, maka keharmonisan keluarga akan tetap terjaga. Dan tentunya suami akan semakin mencintai kita. 3. Membuka aib suami. Yang namanya membuka aib orang lain kepada khalayak umum saja itu sudah merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak tanggung-tanggung Allah akan membalasnya dengan membuka aibnya juga di kelak di akhirat. Apalagi jika aib yang kita buka itu adalah aib suami kita, imam keluarga kita. Na'udzubillah. Dapat dikategorikan durhaka seorang istri dengan tega dan bangga justru membuka aib dan segala kekurangan suaminya kepada orang lain, terutama jika aib itu merupakan aib yang sangat dijaga rapat oleh suaminya. Misal tentang masa lalunya, betapa malunya pasti suami kita dan bisa dipastikan dia akan murka. Saat suami murka kepada kita, maka dia tak akan ridho pada kita dan jauhlah ridho Allah dari kita. Sebagai seorang istri, sudah seyogianya kita menyadari bahwa menikah adalah menyatukan dua orang yang dengan masa lalu yang berbeda, serta segala perbedaan yang ada. Dan menikah itulah adalah jalan dalam menyatukan perbedaan yang ada menjadi sebuah visi hidup yang sama, serta meninggalkan masa lalu untuk memulai masa depan bersama menuju surganya Allah. 4. Menolak ajakan atau perintah suami. Dan yang terakhir adalah bisa dikategorikan durhaka seorang istri jika dia menolak ajakan suami atau membangkang perintahnya.
Padahal itu semua demi bertakwa kepada Allah. Kita sebagai seorang istri harus kembali menyadari bahwa suami adalah seorang imam yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dalam mendidik kita di dunia ini. Sehingga ketika kita telah memahami hal tersebut, maka kita akan berpikir berkali-kali untuk membuat laki-laki yang kita cintai tersebut mendapat kesulitan di akhirat kelak. Lagi pula, ketika kita mencintai seseorang, maka tak akan sulit bagi kita untuk mengiyakan perintah dan ajakannya. Tentunya asalkan itu semua demi meraih surganya Allah. Sahabat yang beriman, itulah keempat hal yang harus kita waspadai agar tak tergolong istri durhaka. Dan durhaka itu tiada tempat kembali kecuali neraka. Semoga bermanfaat bagi para istri maupun para calon istri. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah